Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Rio dan kali ini kita akan bahas suatu permasalahan yang kayaknya nih sering banget menghantui pikiran kita. Nah, pernah gak sih kita tuh ngerasa minder kayaknya dibandingkan orang-orang lain kayak kenapa sih kayaknya aku tuh susah banget belajar bahasa Inggris? Ada apa sih yang salah? Padahal bahasa Inggris itu banyak banget loh dipelajari sama orang-orang di luar sana dari bahasa apapun, tapi kayaknya mereka bisa-bisa aja deh bahasa Inggris. Kenapa kayaknya aku susah banget ya belajarnya? Nah, jangan takut teman-teman karena di sini aku akan kasih kalian sebuah alasan yang kenapa sih bahasa Inggris itu terlihat lebih sulit untuk orang-orang Indonesia. Yuk kita bahas. Jadi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu punya perbedaan struktur bahasa. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kan ada yang disebut sebagai kata kerja ya. Ada yang disebut sebagai kata kerja. Kata yang menunjukkan sebuah aksi begitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya itu tidak pernah berganti sesuai konteks waktu. Oke, kata kerja kita itu tidak berganti sesuai dengan konteks waktu. Kata kerja kita itu bergantinya dia sesuai fungsi ya. Bergantinya dia sesuai fungsi. Nanti aku akan jelasin. Nah, tapi istilahnya kayak gini, simple ya. Kalau kita mau bilang makan, kata makan, kalau kita mau bikin jadi kalimat itu kita cuma bilang kayak gini. Saya makan es krim. Kalau orang Indonesia ngomong kayak gitu ke kita ngerti-ngerti aja ya. Saya makan es krim gitu. Nah, tapi sadar gak sih kalau kalimat itu tuh sebenarnya nggak punya keterangan waktunya. Jadi kayak kita nggak tahu nih, saya makan es krimnya waktu dulu kah, waktu sekarang, atau waktu nanti gitu ya. Jadi kayak nggak tahu kapan nih makan es krim ini kapan nggak jelas. Nah, kalau orang Indonesia itu, kalau bahasa Indonesia, itu dia mau jelasin masa lalu sama masa depan itu, dia nggak ganti kata makannya. Dia tambahin kata lain. Kata apa tuh? Kita tambahin kata tadi sama akan. Saya tadi makan es krim, saya akan makan es krim. Yang satu masa lalu, yang satu masa depan. Simple kan bahasa Indonesia? Nah, tapi sayangnya teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris kita nggak bisa nambahin satu kata dan kata kalimat itu berubah sepenuhnya jadi kalimat masa lalu. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, kata makan itu memiliki banyak bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya kapan. Makan itu kan eat bahasa Inggrisnya. Eat itu ada eat, ate, eaten, eating. Nah, ada 4 tuh. Langsung ada 4 bentuk kata kerja yang digunakan beda-beda sesuai dengan konteks waktunya kapan. Nah, oleh karena itu, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari cara kita menggunakan kata kerja aja. Orang Indonesia nggak biasa ganti kata kerjanya. Kita tuh nggak biasa mengganti kata kerja dalam sebuah kalimat karena kita sehari-hari ngomong kita nggak pernah ganti kata kerja kita. Penggantian kata kerja dalam bahasa Indonesia itu kita tambahin imbuhan namanya ya teman-teman ya. Jadi kalau makan tuh ada dimakan, ada memakan ya, ada makanan. Oke, kalau imbuhan oke, masih mirip sama bahasa Inggris. Nah, kan tetapi tetap kita tuh katanya nggak berganti sesuai waktu. Kita katanya itu berganti sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan konteks kalimatnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngomong saya makan es krim dan saya dimakan es krim ya jelas beda. Tapi tetap gak nunjukin waktunya. Oke? Es krim adalah sebuah makanan ya beda lagi. Tapi tetap tidak menunjukkan waktunya. Itu yang menjadi sebenarnya permasalahan buat orang Indonesia. Kenapa sih kayaknya kita ini susah banget belajar bahasa Inggris. Tapi jangan takut teman-teman. Walaupun kita beda struktur bahasanya, tapi ada loh yang kita tuh punya advantage dibandingkan banyak negara lainnya. Apa itu? Yaitu kita punya aksen yang cukup jelas kalau kita ngomong bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia bunyinya itu mirip dengan bunyi bahasa Inggris. Bunyi apanya? Bunyi hurufnya, bunyi phonicsnya. Jadi phonics kita, phonics bahasa Indonesia itu mirip sama bahasa Inggris. Mirip tapi bukan berarti sama ya, disclaimer dulu nih, mirip bukan berarti sama. Nah, jadi intinya itu adalah ketika kita ngomong sebuah kata, kita tuh punya cara yang sangat mirip dengan orang aslinya ngomong. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Gue juga nggak tahu. Kayaknya emang pada dasarnya kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris itu tuh lebih jelas dibandingkan negara-negara, khususnya negara-negara Asia lainnya ya, yang memiliki aksen yang unik dibanding aksennya kita. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita berhasil belajar bahasa Inggris dan kita jadi fasih dalam bahasa Inggris, kita ini punya aksen yang enak didengar dan cukup jelas. Sama seperti orang-orang Filipin. Kenapa orang-orang Filipin itu jago banget bahasa Inggrisnya?
supplier guru bahasa Inggris juga di mana-mana. Kalau kalian misalnya sekolah-sekolah di sekolah internasional di Indonesia, rata-rata guru bahasa Inggrisnya guru Filipin. Kenapa kayak gitu? Karena ya balik lagi, pertama accent. Aksen mereka itu jelas banget. Aksen mereka jelas banget, hampir sama kayak native-nya. Nah, kita juga punya potensi yang mirip sebenarnya teman-teman. Kita punya potensi yang mirip, cuma karena sayangnya aja kalau struktur bahasa kita itu beda banget, jadinya bahasa Inggris ini lebih challenging aja untuk orang Indonesia pelajari. Teman-teman, itu cuma salah satu faktor aja ya dari kata kerja ini. Sebenarnya banyak banget faktor lainnya yang bisa menyebabkan orang Indonesia itu sulit belajar bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa banget teman-teman. Namanya juga belajar, asal sering latihan, lama-lama juga kebiasa. Kita juga ngomong bahasa Indonesia kan karena kita sering ngomongnya. Bahasa Inggris juga harus kayak gitu ya. Bahasa Inggris juga kalau kita mau pelajari, kita nggak bisa cuma tulis, kita nggak bisa cuma baca. Tapi kita harus ngomong. Itu kuncinya sebenarnya, supaya kita terbiasa. Oke teman-teman, kalau kalian masih penasaran dengan tips-tips bahasa Inggris lainnya, gimana cara ngomong bahasa Inggris supaya lancar, gimana mungkin kalau kalian masih sekolah cara-cara jawab soal-soal di sekolah, boleh banget subscribe langsung ke YouTube channel gue di sini. Dan juga gue ada Instagram juga nih. Jadi kalian boleh banget untuk langsung aja follow Instagram gue. Gue akan tuliskan di sini buat kalian semua. Dan kalau kayak gitu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys next time. Bye-bye.